Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita semua dapat memasuki bulan Ramadan 1443 Hijriah. Mari wujudkan rasa syukur kita dengan meningkatkan amal ibadah sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan kinerja dan jadikanlah Ramadan kali ini sebagai bulan prestasi untuk meraih derajat takwa. Tetaplah semangat meraih target dengan motivasi kerja ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menunaikan ibadah dengan khusyuk dan bahagia. Marhabannya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa. Kalaker, selamat pagi dengan Olive. Ada yang bisa dibantu? Kalaker, selamat siang. Dengan Danu ada yang bisa dibantu? Dari hati. Dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali dalam program Syiar Ramadan. Dan tentu saja hari ini ada yang berbeda karena kita sedang berada di Wisma Kala bersama dengan Kala Group. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala tentu saja karena di 14 Ramadan kali ini kita masih bisa bertemu, berkumpul dan bersilaturahmi pastinya dengan mendengarkan nasihat-nasihat Islamiyah yang akan dibawakan oleh Ustaz Sabaruddin LC. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kami di Wisma Kala ada Ustaz Sabaruddin LC. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustaz di 14 Ramadan? Kalau kita lihat ini sudah hampir setengah dari bulan puasa Ramadan. Ya, alhamdulillah tetap istiqomah menjalankan ibadah puasa karena ini merupakan tarbiyah dan kita lihat hasilnya 11 bulan ke depan insya Allah. Nah, jadi nanti poinnya ini, poin penilaiannya setelah lepas bulan Ramadan ya Ustaz ya. Baik Ustaz, ini gimana nih rasanya kita sekarang
suasana berbeda mungkin ya. Biasanya kita live di studio Tribun Timur, hari ini kita berada di Wisma Kala bersama dengan Kala Group. Ya, karena memang Kala Group itu ya salah satu perusahaan yang senang berbagi. Ya. Ya, senang berbagi kepada khususnya melakukan amalan-amalan sosial dan sesuai dengan tema kita nanti. Oke, baik. Nah, ini nih yang menarik karena tema kita pada episode ke-14 hari ini menemani Anda dalam menanti saat-saat berbuka puasa. Kita akan membahas mengenai berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, mungkin langsung saja saya mempersilakan kepada Ustaz Sabaruddin LC. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Berniaga dengan Allah. Tentunya ketika seseorang berniaga ada untung dan ruginya dalam kehidupan dunia. Ya. Sering kita mencari hal-hal yang mendapatkan keuntungan yang besar dan bisa minimalisir kerugian. Akan tetapi ada perniagaan yang itu lantabur, yang sama sekali tidak ada kerugian di dalamnya. Perniagaan seperti apa? Yaitu ketika seorang hamba berniaga dengan Tuhannya atau berniaga dengan Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innalladzina yatsluna kitab Allah. Orang-orang yang membaca ayat suci Al-Quran, wa aqamus salah, dan orang-orang yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnakum, dan juga berinfak atas apa yang dikurniakan, diberikan rezeki oleh Allah, sirran wa alaniyah, baik dia berinfak sirran secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah maupun secara terang-terangan, yarjun mengharapkan tijaratan, perniagaan, lan tabur, yang tidak ada ruginya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini ada 3 poin yang menjadi perniagaan seorang hamba dengan Tuhannya. Baik. Yang pertama yaitu dengan senantiasa melantunkan ayat suci Al-Quran. Tentunya kalau kita melihat ayat suci Al-Quran ini adalah merupakan firman Allah yang konsisten di dalamnya. Artinya bisa mengajarkan seorang hamba bahwa ketika cara kita berniaga dengan Allah yaitu dengan konsisten, ya istiqomah. Kita tidak boleh berniaga dengan Allah hanya di awalnya saja semangat, tapi di pertengahan mulai menurun, bahkan di akhir sudah tidak terlihat. Kenapa? Di ayat Al-Quran ini istiqomah. Ketika di awal mengatakan Allah itu Esa, di pertengahan Al-Quran juga sama, di akhir Al-Quran juga sama. Kemudian yang kedua, bahwa ketika seseorang berniaga dengan melakukan ibadah sholat, ternyata ketika seorang hamba sholat kepada Allah, maka itu merupakan bentuk perniagaan seorang hamba kepada Tuhannya, lantabur, yang tidak ada ruginya. Yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, yaitu berinfak. Ternyata cara seorang hamba berniaga dengan Allah yaitu dengan mengeluarkan harta yang dia miliki di jalan Allah. Kenapa? Karena ketika seseorang berinfak, maka apa yang kita keluarkan, karena prinsipnya sebenarnya ada 3 yang menjadi milik manusia sesungguhnya. Apa yang telah diinfakkan, apa yang sudah dipakai, dan apa yang sudah dimakan, inilah milik yang sesungguhnya. Selain itu, maka itu bukan milik kita. Betapa banyak orang yang memiliki harta, tapi dia tidak nikmati. Bisa beli makanan yang enak, akan tetapi tidak bisa makan enak. Betapa banyak orang yang bisa membeli tempat tidur yang empuk, akan tetapi dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Maka banyak orang yang ingin berniaga dengan Allah dengan jalan mengeluarkan infak dan juga mengeluarkan sedekah. Maka inilah cara yang ketiga sesuai dengan kebiasaan Kala Group yang melakukan ibadah-ibadah sosial, yaitu berbagi. Dan memang inilah cara kita berinteraksi, berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dalam Al-Quran
Allah berfirman, "Intuqridullaha qardan hasanan." Ya. Yaitu meminjamkan harta yang kita miliki. Pada sesungguhnya harta yang kita miliki ini adalah milik Allah. Betul. Tapi bagaimana Allah ketika ingin berniaga dengan hambanya atau hamba ingin berniaga dengan Allah? Allah mengatakan, "Iyuqridullaha qardan hasanan." Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah? Ya, tidak ada milik manusia. Semua milik Allah. Tapi bagaimana Allah memotivasi kepada manusia bahwa ketika ingin mendapatkan keberuntungan yang tidak ada ruginya, maka berniagalah dengan Allah. Intuqridullaha qardan hasanan. Ketika seseorang memberikan pinjaman kepada Allah, maka diberikan balasan yudha'ifhu, maka akan diberikan lipat ganda pahala. Wa yaghfir lakum, dan juga diberikan ampunan dari perniagaan yang kita lakukan. Makanya di bulan suci Ramadan momentum untuk kita berniaga dengan Allah. Kenapa? Karena ketika berniaga dengan manusia, untung ruginya ada. Iya, betul. Terkadang kita lebih memikirkan keuntungannya, tapi lupa bahwa ada kerugian di dalamnya. Tapi 3 amalan yang tidak ada ruginya, dan itu merupakan perniagaan seorang hamba kepada Rabb, kepada Tuhannya. Yang pertama, yatluna kitab Allah, yaitu membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua, waqamus shalah, mendirikan salat. Dan yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnakum, yaitu berinfak. Dan inilah bentuk pernikahan kita kepada Allah. Orang yang sudah meninggalkan kita, atau orang yang sudah meninggal dunia, satu harapan yang sangat diimpikan di dunia. Ya. Yaqulu Rabbi, wahai Tuhanku, dia senantiasa meminta kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya aku dikembalikan di muka bumi ini. Maka Allah mengatakan, buat apa aku kembalikan? Maka orang yang meninggal dunia mengatakan, fa saddaqa, ingin bersedekah. Masya Allah. Kenapa? Karena itu harapan yang kita masih hidup, maka lakukanlah perniagaan dengan Allah. Kenapa? Karena bukan hanya mendapatkan keuntungan duniawi, akan tetapi juga mendapatkan keuntungan ukhrawi. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, sangat luar biasa sekali Tribuners. Informasi, ceramah, nasihat Islamiyah yang disampaikan oleh Ustaz Sabaruddin mengenai berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu jangan kemana-mana, karena kita akan kembali seusai jeda berikut dalam program Syiar Ramadan di segmen kedua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, jumpa lagi kita di segmen kedua ini. Ini segmen sesi tanya ya. Jadi kita bakalan tanya-tanya juga sama Ustaz Sabaruddin yang berkaitan dengan temanya hari ini, yakni berniaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tadi kita sudah dijelaskan cukup banyak, dan juga ini sangat mengedukasi dan mungkin menjadi satu pegangan kuat kita untuk terus meningkatkan spirit keimanan kita di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, ini suasana Wisma Kala sangat sejuk ya pada sore hari ini menjelang waktu berbuka puasa, menambah semangat kita dalam melanjutkan bincang-bincang dan juga mendengarkan ceramah dan juga nasihat Islamiyah dari Ustaz Sabaruddin. Oke, saya mau menyapa lagi Ustaz Sabaruddin. Ustaz, gimana nih di segmen kedua, masih semangat? Alhamdulillah, berbagi ilmu yang menjelang buka puasa, mudah-mudahan ini bisa diamalkan setelah mendengarkan tausiah-tausiah, khususnya hari ini bagaimana cara kita berniaga dengan Allah. Oke, baik Ustaz, kita akan melanjutkan dengan sesi pertanyaan.
Ini kalau tadi kita mendengar bahwa memang berniaga dengan Allah ini adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Untuk itu bagaimana kira-kira tips and trick Ustaz biar kita mampu berniaga di jalan Allah Subhanahu wa taala? Mungkin dalam contoh adalah bersedekah atau menginfakkan sebagian harta kita. Silakan Ustaz Sabaruddin. Ya, harta yang kita miliki tentunya baru bisa dinikmati ketika dikeluarkan infak dan sedekahnya. Tentunya seperti orang yang senang makan. Nah, terkadang ya kita hanya senang makan, itu merupakan nikmat. Tapi ketika kita membuang air besar dan kecil dan sebagainya, terkadang kita tidak mengucapkan kalimat syukur kepada Allah. Iya. Sama dengan orang yang mendapatkan rezeki. Ya, dia senang kalau mendapatkan rezeki. Akan tetapi ketika disuruh untuk berinfak atau bersedekah, enggan untuk melakukan. Padahal infak dan sedekah ini merupakan cara kita bagaimana supaya kita terhindar dari bencana dan musibah. Rasulullah SAW mengatakan, as-sadaqatu tashuddul bala. Sedekah ini merupakan tolak bala. Jadi musibah-musibah yang kita dapatkan ketika kita melakukan sedekah, mengeluarkan sedekah, maka insya Allah bisa kita terhindar dari musibah tersebut. Dan musibah yang paling terbesar bukan musibah yang kita lihat, akan tetapi musibah yang paling terbesar yaitu ketika seseorang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, berakhir dengan keburukan. Maka dengan sedekah ini bisa menolak bala tersebut, yaitu bagaimana bisa membersihkan diri seseorang dan juga bisa membersihkan harta yang dia miliki. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang bersedekah, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya. Nah, ketika kita mengeluarkan harta yang kita miliki, ya sesungguhnya kita menyimpan harta kita. Karena kita tidak mungkin membawa harta kita semua di dunia. Gedung yang begitu tinggi, kendaraan yang begitu berbilang, tidak ada orang meninggal dunia membawa kendaraan yang dia miliki atau membawa harta yang kita miliki. Bahkan di dunia pun yang sering menggunakan pakaian yang mahal dari sutra dan sebagainya, akan tetapi ketika meninggal dunia hanya menggunakan kain kafan yang sangat murah. Bagaimana caranya kita menitipkan harta kita yang kita miliki ini? Maka caranya yaitu dengan bersedekah. Nah, orang yang bersedekah hakikatnya adalah dia menitipkan sebenarnya hartanya. Kenapa? Dia tidak mampu untuk memikulnya di dunia. Maka dengan menitipkan ke panti asuhan, menitipkan kepada panti-panti yang memang membutuhkan, maka sebenarnya itu cara kita untuk mengurangi beban harta yang kita miliki di dunia. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan dapatkan. Oleh sebab itu cara kita berniaga dengan Allah yaitu dengan menginfakkan harta yang kita miliki. Bahkan ketika kita sudah meninggal dunia, ya, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal dunia, terputus amalnya. Artinya tidak bisa lagi melakukan amal kebaikan illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah sedekah yang kita keluarkan. Nah, sekarang itu ada istilah yang dinamakan dengan beternak uang. Ya. Apa itu beternak uang? Bahwa ketika seseorang ini memiliki sawah di kampung, kalau kita ilustrasikan, nah sawah di kampung ini ya hanya bisa panen 1 kali dalam setahun. Ya. Ya kira-kira kalau panen 1 kali dalam setahun itu hanya bisa ya menghasilkan 20 juta misalnya. Tapi ketika sawah itu dia jual, kemudian dia investasikan dengan kos-kosan, maka bisa saja penghasilannya lebih dari itu. Bukan hanya sekali setahun, tapi bisa per bulan. Nah, orang seperti ini, istilahnya itu beternak uang, Ya. Ini merupakan bisa kita lakukan dalam amalan, yaitu sedekah jariyah. Ada masjid yang dibangun, kita menyimpan harta kita di situ. Nah, ketika kita meninggal dunia, maka ini bisa menjadi amal jariyah, investasi. Kita sudah meninggal dunia, tapi kiriman pahala itu terus mengalir terus-menerus. Kenapa? Karena kita berinfak dan kita bersedekah, berniaga dengan Allah, lantabur. Tidak ada ruginya,
di antaranya dengan melakukan sedekah jariyah. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ini mungkin pertanyaan terakhir juga, Ustaz. Yang menarik di sini adalah bagaimana sih tadi kita sudah dijelaskan juga tentang dahsyatnya kalau orang sedekah dan berniaga. Tapi pertanyaannya mungkin, Ustaz, bagaimana sih supaya mungkin kita sebagai umat manusia ini sadar akan bahwa sebenarnya harta kita ini ada sebagian hak orang lain, dan bagaimana cara kita untuk bisa istiqomah ketika kita sudah melakukan satu kebaikan, misalnya salah satunya adalah menginfakkan harta kita ataupun juga bersedekah secara terus-menerus ataupun juga intens. Silakan, Ustaz. Ya, harta yang kita miliki ini semua adalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan. Walillahi ma bis samawati wa ma fil ard. Allah yang memiliki langit dan bumi, termasuk apa yang ada di dalamnya. Termasuk kita adalah milik Allah. Makanya ucapan yang pertama kita ucapkan ketika ada orang yang berpulang ke rahmatullah adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan juga akan kembali kepada Allah. Yang kedua, harta ini merupakan titipan. Ya, kalau bahasanya itu ini merupakan hak pakai, bukan hak milik. Kan ini merupakan ya milik Allah. Dan harta yang bisa kita nikmati ketika dikeluarkan infak dan sedekahnya. Maka sering saya memberikan ilustrasi, ketika ada orang yang penghasilannya itu sudah sebesar ikan bandeng atau ikan tuna yang besar, maka itu baru bisa dinikmati kalau dibuang tulangnya. Itu bisa dinikmati. Nah, kecuali kalau mengatakan, Ustaz, ya ada juga ikan yang kecil itu kalau tidak dibuang tulangnya justru enak dimakan. Nah, ikan mairo. Nah, maka saya mengatakan, kalau rezeki kita memang sekecil ikan mairo, maka itu tidak berhak untuk dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Tapi kalau penghasilan kita sebesar ikan bandeng misalnya, maka itu sudah berhak untuk dikeluarkan infak dan sedekahnya. Kenapa? Karena baru kita bisa nikmati harta yang kita miliki ketika sudah dikeluarkan hak orang lain. Nah, bagaimana cara kita istiqomah? Betul. Cara kita istiqomah dalam ibadah, tentunya bahwa orang yang diberikan keberkahan dari harta yang dia miliki apabila dikeluarkan infak, zakat dan sedekahnya. Ketika tidak dikeluarkan, maka ini boleh jadi bercampur dengan hal-hal yang syubhat. Karena kita tidak keluarkan, maka harta itu tidak bersih. Ada cerita, seorang karyawan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Ya Imam, saya ini mendapatkan gaji 5 dinar. Tapi kenapa saya gelisah?" Wah, dia mendapatkan gaji 5 dinar, tapi dia gelisah. Ya, dia galau. Padahal gajinya cuma lumayan besar. Apa kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan, minta kepada atasanmu supaya dikurangi menjadi 4 dirham. Akhirnya dia lakukan, dia minta, wahai atasanku, saya minta gaji saya dikurangi 5 juta tapi tidak cukup. Minta dikurangi 4 juta kalau dirupiahkan 4 juta. Kemudian ternyata 4 juta juga tidak cukup. Ya, tentunya kita berpikir 5 juta saja tidak cukup, apalagi 4 juta. Maka kembali, ya Imam, berikanlah aku solusi. Ya. 4 juta juga tidak cukup. Maka Imam Syafi'i mengatakan, coba minta kepada atasanmu, dikurangi lagi 1 juta. Maka tinggal 3 juta. Maka ternyata dalam kehidupan 3 juta yang dinikmati bersama keluarganya, sebulan kemudian dia menghadap kepada Imam Syafi'i. Apa kata orang tersebut? Boleh mengatakan, ya Imam, alhamdulillah, dengan gaji 3 juta, 3 dirham, alhamdulillah saya bersyukur. Saya merasa menikmati bersama keluarga, semua serba cukup. Maka Imam Syafi'i mau tahu rahasianya. Kenapa gaji 5 dirham engkau tidak merasa cukup? Kenapa? Gaji 4 dirham engkau tidak merasa cukup, selalu ada kegelisahan, selalu kurang. Kenapa? Karena ternyata 2 dirham itu yang masuk ke 5 dirham itu, yang masuk menjadi 5 dirham, 2 dirham itu ternyata itu bukan hakmu, tapi itu merupakan hak orang lain. Makanya boleh jadi kita memiliki harta yang banyak, tapi kita tidak menikmati, tidak ada keberkahan di dalamnya. Kenapa? Karena ada hak orang lain yang mesti dikeluarkan, baru kita mendapatkan keberkahan dalam harta yang kita miliki.
Maka dengan berinfak, membaca ayat suci Al-Quran, melakukan ibadah salat, maka ini merupakan perdagangan atau perniagaan lantabur, tijaratan lantabur, yang tidak ada ruginya, akan tetapi mendapatkan keuntungan dunia dan juga keuntungan akhirat. Baik, syukran jazakumullah Ustaz Sabaruddin untuk nasihat dan ceramah Islamiyah pada hari ini. Sungguh luar biasa sekali ya Tribuners mengenai berniaga dengan Allah. Itu ada banyak cara sekali untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apalagi kalau kita membahas masalah berniaga dengan Allah, salah satunya adalah bentuk sedekah, bentuk menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian dari harta kita itu ada hak orang lain. Syukran jazakumullah Ustaz. Kita akan bertemu lagi di program Syiar Ramadan di episode berikutnya dengan tema-tema yang selalu menarik bersama Ustaz Sabaruddin. Semoga teman-teman semuanya Tribuner selalu dalam keadaan sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa di 14 Ramadan ini. Dan tentu saja selamat menantikan saat-saat berbuka puasa. Saya Kinan Aulia, mewakili kru dan narasumber yang bekerja pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.